Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are pussy. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like an eye chapstick on my lip, and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw 'em in a ditch. For the ice on my wrist, no I die with a whip. We can take force, man, every rap before 10. I've been fucking bitches in my minivan, and I've been flipping switches cause I know I can. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, kumaha damang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Oke, di kali ini Mamang akan membawakan film yang bergenre action kembali nih, kegemaran warga Indo tercinta. Jadi, di film ini menceritakan kisah seorang pejabat bea cukai yang terlibat dalam kejahatan dan menjadi bos gangster di Korea Selatan. Film ini mengeksplorasi tema korupsi, kekuasaan, dan kehilangan nilai-nilai moral kehidupan. Film ini dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2012. Nah, tanpa buang-buang waktu, mari kita ke filmnya langsung. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah foto yang diambil pada Mei 1961. Saat pemerintah Korea Selatan dihadapkan pada kekhawatiran yang sangat besar terhadap para gangster. Selanjutnya, foto-foto narapidana penjara Samsung pada Agustus 1980 hingga Oktober 1990 yang ditampilkan. Puncaknya, pada Oktober 1990, Presiden Rahmat Agung selaku Presiden Korea Selatan menyatakan perang terhadap korupsi dan kejahatan para gangster yang sangat kejam di Busan melalui pemberitaan di seluruh televisi nasional. Presiden Rahmat Agung berjanji untuk mengusir para gangster dari Korea Selatan dengan berbagai cara. Nah, salah satu gangster yang berhasil ditangkap adalah Aam, yang dikenal sebagai bos gangster. Ia ditangkap atas tuduhan penggelapan uang jutaan dolar dari sebuah perusahaan kontraksi hotel di Busan. Aam juga diduga memiliki hubungan dengan bos gangster yang lainnya yang bernama Dayat dan kelompok Yakuza, yang menunjukkan bahwa ia memiliki koneksi yang sangat luas dalam dunia kejahatan di Korea Selatan. Sebelum penangkapan Aam, terjadi insiden penyerangan terhadap manajer hotel bernama Dadang oleh kelompok gangster yang dipimpin oleh Dayat. Dadang di sini berhasil kabur dan melaporkan ke polisi. Namun, sebelum melapor ke polisi, Dadang bertemu dengan Aam. Pertemuan ini menunjukkan bahwa ketiganya yaitu Dadang, Aam, dan Dayat memiliki hubungan bisnis korupsi. Insiden penyerangan terhadap Dadang ternyata disebabkan oleh perselisihan tentang pembagian keuntungan bisnis mereka. Cerita selanjutnya, Aam yang sedang berada di dalam sel didatangi oleh jaksa yang bernama Yusuf. Yusuf meminta Aam untuk menulis pengakuan tentang keterlibatannya dalam penculikan Dadang dan mengakui bahwa dia adalah seorang bos gangster. Namun, Aam berusaha mengelak dan melontarkan berbagai alasan untuk menghindari pengakuan. Karena cara halus tidak berhasil, jaksa Yusuf terpaksa menggunakan cara yang lebih kasar untuk mendapatkan pengakuan dari Aam. Yusuf pun meminta sipir untuk membukakan sel Aam, dan Aam langsung dihajar oleh Yusuf di sini. Setelah itu, jaksa Yusuf melakukan konspirasi pers untuk menceritakan kronologis penculikan Dadang yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1990. Sejak itu, Yusuf memimpin penyelidikan terhadap para gangster di Busan. 범죄 사실이 기록돼 있지 않구나. Sementara itu, Aam tidak ingin terus-terusan di penjara. Dengan bantuan dari dalam, Aam menghubungi pengacaranya yang bernama Barna. Cerita selanjutnya memperlihatkan jaksa Yusuf dipanggil oleh atasannya yang bernama Ajun untuk menemuinya di kantor. Di kantor Ajun, jaksa Yusuf bertemu dengan pengacara Aam yang bernama Barna itu untuk membahas penangkapan Aam. Namun, jaksa Ajun terlihat nih di sini berusaha melindungi dan menyelamatkan Aam dengan mengatakan bahwa Aam tidak ada hubungannya dengan kelompok gangster yang lain ataupun dengan kelompok-kelompok gangster yang ada di Busan. 같이 점심이나 하러 가시죠. Jaksa Ajun juga memperingatkan jaksa Yusuf untuk tidak sembarangan menangkap orang tanpa bukti yang jelas. Meskipun sudah diperingatkan, Yusuf tetap tidak pantang menyerah dan akan terus menyelidiki kasus tersebut. Dengan tekad yang kuat, jaksa Yusuf bertekad untuk memberantas semua gangster yang berbuat onar di Busan. Ia tidak akan menyerah pada tekanan dan akan terus memperjuangkan keadilan. 나 그때 당신 사람들 좀 못해. Pada tahun 1982 di Busan, Aam yang saat itu masih bertugas sebagai petugas bea cukai datang ke sebuah pelabuhan bersama ketiga rekannya untuk mempergoki sebuah kontainer yang diduga membawa ribuan ginseng ilegal. Namun, bukannya menangkap pemilik kontainer itu, Aam malah membebaskannya setelah menerima uang tutup mulut.
Aam kemudian kembali ke kantor sambil membawa kantong plastik yang berisi ginseng tersebut. Saat mereka tiba ke kantor, rupanya sedang ada pemeriksaan mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan beberapa petugas bea cukai. Ini menunjukkan bahwa Aam sudah terlibat dalam korupsi sejak awal karirnya sebagai petugas bea cukai. Alhasil, Aam segera mengajak ketiga rekannya untuk bersembunyi sebelum disidak oleh para petugas. Mereka pun bersembunyi di dalam toilet, di mana Aam bertemu dengan atasannya yaitu Hendra, yang juga terlibat dalam korupsi. Namun, ternyata banyak barang-barang hasil korupsi lainnya yang juga disimpan di sana. Karena sudah penuh, uang suap yang selama ini disembunyikan di sana pun ikut berhamburan keluar. Sepulangnya ke rumah, Aam kedatangan adiknya yang ingin mengabari tentang rencana pernikahannya dengan seorang atlet bernama Baban. Aam memberikan uang dan jam tangan mewah yang didapatkan dari suap sebagai hadiah pernikahan adiknya. 아닙니다. 괜찮습니다. 받아 임마. Keesokan harinya, Aam bertemu dengan Aji dan ketiga rekannya untuk membahas tentang kejahatan mereka yang ternyata sudah tercium oleh Departemen Investigasi. Mereka berdiskusi untuk mencari cara agar kejahatan mereka tidak terbongkar sepenuhnya. 내가 이 총대를 메고 싶은데 Aji menyarankan agar salah satu dari mereka bersedia menjadi kambing hitam untuk menutupi kejahatan mereka. Akhirnya, Aam dipilih untuk dikorbankan dikarenakan dia memiliki jumlah anak paling sedikit dari mereka semua. 지가 결혼하는 여동생이 Malam itu, Aam bercerita kepada temannya yang bernama Jajang tentang kekecewaannya karena harus dijadikan kambing hitam. Dia merasa tidak adil dikarenakan bukan hanya dia saja yang menikmati uang tersebut. Tiba-tiba, ada dua orang tidak dikenal memasuki pelabuhan dan berniat membobol sebuah kontainer di sana. Aksi dua orang tak dikenal itu untuk membobol kontainer itu gagal karena Aam sudah memergoki mereka melalui CCTV. Mereka berdua kemudian terlibat dalam perkelahian dengan Aam yang kemudian dibantu oleh Jajang. Namun, dua orang itu berhasil kabur terlebih dahulu. Setelah itu, Aam penasaran dengan isi kontainer tersebut dan menemukan kardus berisi narkoba seberat 10 gram. Pikiran licik Aam kemudian muncul, di mana dia berencana untuk menjual barang haram itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Aam juga mengajak Jajang untuk menjadi partner bisnisnya dalam menjual barang haram ini. Awalnya Jajang ragu karena tidak pernah berurusan dengan narkoba sebelumnya. Namun Aam terus berusaha meyakininya hingga akhirnya Jajang setuju untuk ikut terjun ke dalam bisnis barang haram tersebut. Jajang kemudian memberitahu Aam bahwa dia memiliki kenalan gangster yang memiliki hubungan dengan Yakuza. 야 그래도 진짜 이건 아닐 것 같다. Keesokan harinya, Aam menemui seorang bos gangster di wilayah itu yang akan membeli narkoba tersebut. Pria itu bernama Harja. Setelah melakukan beberapa tes terhadap narkoba tersebut, Harja bersedia membelinya dengan harga $3.000 per kilo. Untuk meyakinkan Aam menerima tawarannya, Harja juga menambahkan bahwa dia akan membiayai semua transportasi dan bertanggung jawab atas segala hal. Mendengar hal itu, Aam langsung menyetujuinya dan mereka pun bersepakat. Di markas Harja, Aam menerima uang bayarannya. Harja kemudian memperkenalkan Aam dengan wakilnya yang bernama Usman. Harja mengajak Aam ke sebuah tempat untuk menemaninya minum-minum. Di sana, Harja bercerita tentang pengalamannya sebagai tahanan di penjara Samcung. Saat itu, Aam tidak sengaja bertemu dengan Aji. Aam yang tengah mabuk dengan santainya mengejek Aji yang pernah menjebaknya untuk jadi kambing hitam, sehingga membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Aji yang tidak terima dihina oleh mantan bawahannya langsung kesal hingga terjadilah perkelahian antara mereka. Sejak itu, bisnis narkoba yang dilakukan oleh Aam dan Harja mulai berkembang pesat dan mereka terus bekerja sama dan mendapatkan keuntungan bisnis yang sangat luar biasa. Tidak hanya bisnis narkoba, bisnis mereka yang lainnya pun seperti kasino juga semakin maju. Pada bulan April tahun 1985, awal mula Aam bertemu dengan Dadang di sebuah tempat pijat. Di sana, Dadang meminta bantuan kepada Aam untuk diperkenalkan dengan seorang gangster kenalannya. Malamnya, Dadang mengajak Aam pergi ke klub malam. Di klub malam itu, Aam mengetahui tentang bos gangster yang bernama Dayat. Dadang juga bercerita bahwa Dayat memiliki seorang investor wanita yang memiliki saham senilai 40% dan dia sering mendapatkan keuntungan dari wanita itu. Setelah mendapatkan informasi itu, Aam langsung menemui Harja. Dan ternyata Harja dan Dayat dulunya masih satu kelompok. Namun Dayat keluar dan memulai bentuk kelompok gangsternya sendiri. Faktanya, Harja pun bisa mengalahkan Dayat dalam dunia kriminal. 이 건달 세계에도 룰이라는 게 있는데
Aam dan Harja tidak bisa langsung menyingkirkan Dayat dikarenakan adanya aturan tersendiri di dunia gangster. Oleh karena itu, Aam bersedia membantu Harja untuk menyusun rencana agar mereka bisa mengalahkan Dayat. Aam mulai menjalankan rencananya dengan membawa adik iparnya, yaitu Baban. Setibanya di hotel, Aam bertemu dengan Dayat, Neng Iis, yaitu wanita yang memiliki saham 40% tadi, dan para investor yang lainnya. Aam perkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan mereka dan bertugas mengawasi laporan keuangan untuk mencegah kebocoran data yang sering terjadi. Mendengar penawaran Aam, investor lainnya langsung marah karena tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam bisnis mereka. Alhasil, Aam dihajar oleh bodyguard dan diusir dari sana. Namun, ternyata semua itu hanyalah bagian dari rencana Aam. Tidak lama setelah itu, Harja datang bersama anggota gengnya untuk menghancurkan hotel milik Dayat. Setelah semua anak buah Dayat berhasil dilumpuhkan, Harja pun mulai mencoba bernegosiasi dengan Dayat. Sayangnya, negosiasi antara Harja dan Dayat gagal dilakukan. Mereka malah saling adu mulut satu sama lain. Saking kesalnya nih dengan ucapan Dayat, Harja langsung menghajarnya. Setelah perkelahian itu, Aam berhasil mengambil alih hotel tersebut dari tangan Dayat. Di lorong hotel, Aam tidak sengaja bertemu dengan Neng Iis yang ingin mengajaknya bicara. Neng Iis protes karena Aam juga menginginkan memiliki catatan laporan keuangan hotel tersebut. Hal ini menyebabkan mereka berdua bertengkar hebat. Saat pihak kepolisian datang untuk memergoki mereka, Harja, Aam, dan Baban langsung ditangkap. Mereka dibawa ke kantor polisi, dan Aam malah membuat keributan dengan memukul seorang petugas yang dianggap tidak sopan kepadanya. Aam kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa dia mengenal dekat dengan atasan mereka. Polisi lainnya pun langsung tidak berani lagi berbuat macam-macam mendengar itu. Setelah berhasil membohongi para polisi itu, akhirnya Aam dibebaskan. Dia lalu menemui Harja yang masih ditahan dan berkata bahwa dia segera menyusun rencana untuk membebaskan Harja. Harja merasa percaya pada Aam dan dia bersedia mengikuti segala arahannya. Di bulan Mei tahun 1985, Aam mulai menyuap para jaksa senior. Ternyata si kepala jaksa adalah Jaksa Ajun yang masih satu kerabat dengannya. Ini merupakan alasan mengapa Jaksa Ajun berusaha membantu Aam. Aam lalu memberikan 3 buah balok emas kepada Ajun sebagai suap. Akhirnya Harja bisa dibebaskan dari penjara berkat bantuan Aam dan Jaksa Ajun. Sejak itu Harja semakin percaya kepada Aam dan mereka pun menjadi semakin dekat. 2 tahun kemudian mereka mengadakan pertemuan dengan seorang investor dari Jepang dan anggota Kongres untuk mendapatkan izin membangun hotel dan kasino di wilayah tersebut. Seiring bisnisnya meluas, kehidupan Aam semakin makmur dan bergelimangan harta. Dia bahkan bisa menaklukkan Neng Iis yang dulu sangat membenci dirinya. Namun di masa-masa kesuksesannya itu, perselisihan antara Aam dan Harja pun terjadi. Perselisihan ini menjadi awal dari konflik yang sangat besar di antara mereka berdua. Perselisihan antara Aam dan Harja dimulai saat Baban menuduh Usman telah mengkorupsi uang $15.000 yang seharusnya digunakan untuk menyewa band idol terkenal untuk memeriahkan kasino. Tidak terima dengan tuduhan itu, Usman melampiaskan amarahnya dengan menghajar Baban. Mengetahui adik iparnya dipukuli sampai babak belur, Aam pun datang dan hendak membalas perbuatan Usman dengan menodongkan pistol kepadanya. Namun, sialnya, pistol tersebut tidak memiliki peluru, sehingga Usman segera melakukan perlawanan terhadap Aam. Saat Aam dan Usman berkelahi, tiba-tiba Harja muncul dan memukul kepala anak buahnya itu hingga berdarah. Namun, perselisihan mereka kembali terjadi saat seluruh anak buah Harja sedang bersiaga terhadap rencana serangan dari gengnya Dayat. Sayangnya, tindakannya itu ditentang oleh Aam karena dia merasa sebaiknya mereka memilih untuk bernegosiasi dengan Dayat. Namun, Harja malah merasa kesal dan menganggap Aam sebagai seorang gangster yang lemah. Meskipun usulannya itu tidak disetujui oleh Harja, Aam tetap dengan pendiriannya. Aam tetap menemui Dayat untuk bernegosiasi. Bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover, and tell him that his lonesome nights are pussy. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like an eye chapstick on my lip and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw them in a ditch with the ice on my wrist. No, I died with the whip.
take 4 spin every bar before 10. I've been fucking bitches in my minivan, and I've been flipping switches cause I know I can.